3 kali saya melakukan bunuh diri dan itu nggak mati-mati, men. Setengah mati akhirnya. Baygon gua blender, bro. Di jus, minum nggak mati. Kenapa di blender sih? Iya, kan supaya lebih smooth. Gitu lah. 3, 2, 1, open the door. Berdoa dulu, silakan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami memulai setiap acara ini biar setiap konten ini boleh memberkati banyak yang menonton, menjadi satu jawaban bahkan menguatkan mereka, Tuhan. Kami percaya Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Open the door. Woi, jangan berisik, woi. Kau itu marah dulu. Kalau marah boleh nggak? Ya, marah untuk kebaikan bolehlah. Bisa ya. Yang penting jangan marah menghancurkan, coy. Wah, Bapak Pendeta. Saya panggil kau Bapak Pendeta saja ya. Bro aja, bro. Bro aja ya. Bro atau Bapak Pendeta boleh terserah. Bapak Pendeta Nanti dulu, umatmu marah. Bapak Pendeta terus bro aja. Kan ini sahabatku, ya ini brother ya. Oh, orang kan mana tahu kita sahabatan. Ya Nggak udah. usah tahu lah ya. Ya, Bro. Bapak Pendeta. Bro Rex. Pendeta Rex Winarno. Lu ngapain sih jadi pendeta? Jadi lalu-lalu aja deh. Satu pertanyaan yang cukup sulit, bro. Iya. Mau jadi pendeta gimana ya? Gua nggak mau jadi pendeta, bro. Lu mau jadi apa tadi? Pinginnya jadi tentara. Serius? Serius? Pengen jadi tentara. Waktu lu sekolah dulu belum ada. Maaf ya, ini gue lalu-lalu aja ya, biar kelihatannya akrab ya. Soalnya kita teman lama juga ya. Waktu dulu kan sekolah udah berpikir jadi tentara. Dulu SMA sudah berpikir jadi tentara. Kalau bukan tentara, pengen jadi pengusaha, bro. Terus kenapa kau jadi bandar narkoba? Ah, bingung juga ya. Dari kisah-kisah hidup, jadi ya mungkin bokap dulu punya pengaruh lah di Makassar. Jadi bokap punya pengaruh dan papa pegang supporter bola yang cukup besar, masanya ada sekitar hampir 15.000 orang, bro. Jadi mungkin terlalu banyak orang, jadi setiap hari itu ribuan orang yang datang ke rumah. Jadi kita merasa bahwa wah, kita punya masa nih, kita bisa berbuat, dan yang datang itu semua bukan orang-orang baik-baik semua, men. Semua orang-orang yang memang dari latar belakang yang hancur, ada yang bandar, ada yang kacau hidupnya, keluar masuk penjara. Jadi bergaul sama mereka setiap hari tanpa sadar ya menjadi sedikit-sedikit hampir-hampir sama lah, bro. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, men. Jadi tanpa sadar ya kita mulai sama dengan mereka lah. Ada yang bilang ya, lu tiap hari pergi ke barbershop, walaupun lu tidak pengen potong rambut, suatu hari lu akan potong rambut. Benar sekali, bro. Lu bergaul sama orang yang maaf kata orang yang ini narkoba, lu nggak makin narkoba. Tapi setiap hari satu ruangan sama-sama. Percaya, one day kamu akan coba itu narkoba. Apa enaknya sih? Bagi orang yang nggak ngerti, enaknya mungkin cuma konsentrasi, semangat kuat, tapi tanpa sadar itu jadi satu ketagihan. Kayak doping ya? Seperti doping. Berhubungan dengan psikologi kita untuk bikin kita lebih confidence juga nggak sih? Banget. Pakai narkoba, misalnya saya mau buat ini sesuatu untuk fokus pada satu permasalahan, saya kan fokus banget. Ketika misalnya maaf saya pakai sabu, saya bisa jadi benar-benar fokus. Saya pakai misalnya kalau saya pengen saya lagi lemes nih, lagi sedih, saya pakai ganja. Habis ganja ketawa-ketawa terus, bro. Jadi membantu. Betul, ya? seperti itu. Berarti baik ya? Baik bagi orang yang berpikiran salah. Tapi itu nggak bagus, bro, sebenarnya. Efek-efek kedepannya. Belum sekarang, tapi 10 tahun nanti, 12 tahun akan punya efek. Karena saya cukup lama makin narkoba dari SMP. Semenjak kita kenal, bro. Iya. Oh, itu udah pakai? Saya udah pakai narkoba. Nggak kelihatan loh? Cuma nggak kelihatan. Jadi saya pakai dari SMP sampai umur 27 tahun. Ya cukup lama, sekitar 15 tahunan. Waduh, gila. 15 Berarti tahun narkoba. saya kok tipu juga ya? Lumayan, bro. Berarti penyamaran kita berhasil, bro. Oh iya, bagus ya. Cocok jadi intel kan. Kita cocok jadi intel, men. Mati karena narkoba, hidup jadi pendeta. Hidup jadi pendeta. Itu ada ceritanya kan? Gimana itu? Lu awal mulanya kan lu cerita tuh, pokoknya lu tersesat nih.
Terus kemudian lu mengalami perjalanan yang sesat lah, istilahnya gitu. Lu bisa cerita nggak tuh? Awal mulai gue juga kurang jelas soalnya. Jadi dari Makassar, kemudian lu kemana tuh? Ke Ambon. Ke Ambon. Ke Ambon. Terus? Di Makassar sempat saya jadi bandar judi bola, bandar judi togel. Saya pergi ke Ambon, akhirnya saya menjadi bandar narkoba di sana. Dan bukan cuma saya, kakak kandung saya juga sama. Kita sama-sama bekerja bagi kerajaan kegelapan. Banyak uang. Duitnya banyak. Kebetulan kita di Ambon punya supermarket dan rumah makan, bro. Jadi ya double lah, double income dari duitnya banyak. Pas lu jalanin, ini nggak sih? Kayak mikir kayak ini bakal sampai kapan gitu? Mikir gitu nggak sih? Selama waktu 10 tahun belum. Saya mulai berpikir ketika di tahun 2008 awal tahun, ketika saya mulai sempat OD beberapa kali saya pakai, sampai satu hari saya pakai sabu itu sekitar 4G. Satu hari 4 gram itu dosis puluhan orang, bro, saya pakai. OD sampai berapa kali? 2-3 kali seperti itu. Dan yang luar biasanya di tahun 2008 saya dari punya segala-galanya, saya ada satu titik yang paling rendah dalam hidup saya. Semua habis. Semua habis. Mama saya kena kanker payudara, stadium 4 akhir. Dan di bulan 5 meninggal. Bukan cuma meninggal, mama saya meninggalkan utang yang cukup banyak. Usaha kakak saya nggak ada. Ya mungkin satu hari cuma masuk 150.000 itu nggak akan cukup. Dan tanpa sadar, usaha yang semuanya, ya keluarga kita nggak punya uang lagi, habis. Dan itulah menjadi titik yang paling rendah. Kakak saya masuk penjara, saya masuk penjara. Berapa lama vonis? Kakak saya 1 tahun 9 bulan. Saya masuk 3 bulan karena sekitar 2-3 bulan, tapi saya dapat pertolongan Tuhan. Jadi memang ada yang saya kenal, tiba-tiba bisa ngatur saya keluar dan ya saya keluar. Tapi di titik itulah saya sempat dalam posisi make ini narkoba, tiba-tiba saya memikirkan kalau saya gini terus bisa-bisa mati saya. Padahal lagi dalam high itu, lagi benar-benar tinggi. Lagi pakai narkoba bisa lagi pakai narkoba, dan saya mengalami satu dimensi ilahi mungkin yang supranatural, yang mungkin orang-orang mungkin sebagai manusia banyak yang nggak percaya seperti itu, tapi saya mengalami itu. Apa itu? Saya dibawa di satu titik sebelum mama saya meninggal, saya lagi makin narkoba nih. Lagi makin narkoba, lagi ngerokok biasa, tiba-tiba ada suara aja ngomong, mamamu 3 hari lagi meninggal. Suaranya kayak gimana sih? Lembut banget tapi bikin kaget. Bikin kaget gimana? Karena aku nggak pernah mengalami itu, bro. Iya. Tiba-tiba suara gini, mamamu 3 hari lagi meninggal, kamu harus ini balik. Aku kaget, aku kira setan. Lari lah aku. Ih, setan. Ternyata aku tanya pendeta. Kerasa banget. Kayak manusia bicara gitu. Kayak lu lagi ngomong sama gua sekarang, bro. Kayak 3 hari lagi mama kamu 3 hari lagi mamamu meninggal. Itu lagi di Bogor. Nah, kebetulan saya di rumah tante saya, seorang pendeta. Anehnya saya nggak pernah merasakan suasana damai sejahtera. Dan ketika itu saya pertama kali merasakan benar-benar damai itu di rumah pendeta. Karena di rumahnya setiap hari ada worship yang naik. Namanya Tante Mary. Tante Mary, jadi setiap hari worship, suasana atmosfer itu beda dengan yang lain. Jadi saya rasa damai banget. Nah, ketika saya sedang mungkin pakai di sana, sedang merokok, tanpa sadar aku dengar suara itu, bro. Aku turun, larilah saya, pergi ke tante saya. Tan, aku dengar suara setan. Padahal ini suaranya Tuhan ini, bro. Dulu kan kita masih belum ngerti nih. Bos narkoba takut setan juga ya? Setan sih nggak terlalu takut, bro. Lebih takut miskin, bro. Tapi itu satu keanehan yang lu tidak pernah alami, panik juga. Panik saya. Dan saya kaget, dan karena saya paling takut adalah kehilangan mama saya. Karena saya orang yang paling mencintai mama saya. Di titik-titik itulah. Karena begini, waktu saya nakal, tidak ada orang yang menjadi teman curhat saya, tidak ada yang menjadi teman cerita saya, bro. Yang menjadi teman curhat saya, tempat saya sharing pikiran, tempat saya cerita banyak hal, tempat saya minta duit, itu di mama saya. Tempat saya merasa paling aman itu adalah ketika saya bicara dengan mama saya. Mama tahu nggak kamu narkobaan? Tidak tahu. Sampai di titik mama saya meninggal, mama tidak tahu. Terakhir sebelum meninggal, mama meninggal nggak tahu. Seminggu dia tahu, karena saya melakukan satu dosa yang paling parah menurut saya.
mama saya ketika mau kemoterapi yang terakhir, uangnya terakhir saya curi bro, untuk beli narkoba. Mama saya meninggal karena saya bro. Terus waktu masih jadi bandar, Ya. pemakai juga, Ya. gereja juga. Gue nggak kenal Tuhan men. Nggak kenal Tuhan bukan berarti nggak ke gereja kan? Gue pernah ke gereja, gue pernah ke masjid. Oh berarti ada. Gue pernah ke kelenteng, gue pernah Kongfucu, gue pernah Buddha, gue pernah ateis. Pertanyaanku kan adalah ketika lagi masa pakai narkoba sama jualan nih lagi asik nih ya kan? Ya. Masih sempet ke gereja, kelenteng atau gitu nggak? Pernah ke kelenteng, pergi ke gereja, cuma simple. Cuma minta Tuhan, gue ini pendosa, gue butuh pengampunan, seperti itu saja. Gue nggak ngerti Tuhan men. Ya lebih ke apa ya? Apa sih istilahnya? Kayak Untuk memuaskan rasa bersalah kita aja mungkin seperti itu ya. pas keluar Rasanya biasa lagi, seperti biasa aja. Tapi lebih lega sih. Karena begini, seperti iya ada lebih leganya kan? Iya, lebih lega aja. Tapi tetap bandar narkoba Tapi tetap aja bandar narkoba. Pakai narkoba tetap nggak ada jalan. yang berubah. Sampai di titik yang paling rendah, mama saya meninggal akhirnya, dan itu gara-gara saya curi uang kemo terakhirnya, dan mama saya tahu akhirnya. Tapi sebelum itu, mama saya, ya saya menjadi parah banget di sana. Semua saya lawan, saya bukan menjadi Rex yang sama lagi. Saya menjadi Rex yang pembangkang karena tanpa sadar narkoba mengubah saya bro. Iya. Menjadi pribadi yang kejam, pembohong, pencuri, dan menggunakan semua kekerasan akal cara untuk bagaimana saya bisa makai. Makanya bahayanya adalah ketika kamu menjadi seorang pecandu, dia akan mengubah karaktermu, bahkan mengubah seluruh masa depanmu. Wah, satu quotes yang sangat bagus sekali itu. Sekarang yang gue pengen tanya, akhirnya narkoba ini yang lu salahin atau dirimu sendiri? Narkoba pasti ada. Dunia ini penuh dengan yang namanya baik dengan jahat. Jahat pasti ada. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita buka celah untuk kejahatan itu masuk dalam kita? Ya. Selama kita masih kuat, kekuatan kita kuat, kita dekat dengan Tuhan mungkin seperti ini sekarang, kejahatan itu bahkan keadaan nggak bisa mempengaruhi kita lagi sebenarnya. Jadi ketika siapa yang mau disalahkan, yang paling saya salahkan pertama adalah diri saya sendiri. Yeah. Karena saya belum kuat dan saya adalah orang yang paling gampang terpengaruh. Yang kedua, kalau mau salahkan keadaan, saya enggak. Dari keadaanlah justru saya belajar dari kesalahan seorang Rex yang hancur, seorang Rex yang parah, seorang Rex yang mungkin kejam dan buat hal yang parah, kacau. Dari keadaan inilah saya belajar menjadi Rex yang lebih baik. Dari keadaan itu? Ya. Ada pertemuan dengan Tuhan nggak secara spiritual? Ini yang membuat saya bertobat secara radikal adalah tahun 2008. Ketika mama saya sudah meninggal, saya pergi ke Bogor. Saya pergi ke Bogor. Pas ke Bogor, saya ikut tante saya pelayanan penjara nih. Napi-napi banyak banget. Napi di Peledang Bogor ini, kapasitasnya lebih, over limit. Jadi ketika saya sampai di sana, kapasitas cuma sekitar 1.500 untuk menampung napi, tapi di dalam hampir 5.000 orang. Banyak banget itu. Banyak banget. Dan tiba-tiba saya punya rasa gini, Tuhan, aku pengen tolong mereka dong. Ada rasa? Ada rasa, tapi suara yang pernah aku dengar waktu 3 hari lagi mamamu meninggal, dan itu terjadi, itu muncul lagi. Oh, ada lagi? Ngapain lu mau tolong orang kalau lu belum bisa nolong dirimu sendiri? Oke. Dari sana gue bilang, oke, kalau memang itu suara memang dari Tuhan, saya bilang, tunjukkan saya jalannya Tuhan. Oke. Karena akhirnya ini berjalannya waktu 2 bulan kemudian, entah gimana saya pengen sekolah ke Gilbert Lumendong waktu itu. Tapi tiba-tiba berubah. Tante saya bawa saya masuk ke dalam sekolah di Alkitab Cianjur Pendeta Aun Datu. Itu sekolah penggemblengan yang paling keras. Dan tanpa sadar saya masuk ke sana. Saya masuk ke sana, saya lihat, wah ini nggak bisa pegang handphone, nggak bisa nonton TV, nggak ada AC-nya, nggak ada uang jajannya. Aduh, setengah mati nih. Saya kabur dari sekolah. Saya kabur, saya pergi mana bro? Alexis bro. Ini yang kita tunggu guys. Oke, ya, kita akhiri di sini ya. Pendeta juga manusia bro. Iya. Pendeta juga manusia. Betul. Kita bukan orang yang hebat. Betul. Nah, kita punya titik lemah. Makanya bagaimana kita dari titik-titik lemah itu, kita belajar untuk membentengi supaya titik lemah itu bukan lagi menjadi titik yang rawan, tapi menjadi titik yang paling kuat untuk kita bisa berhadapan dengan apa yang akan terjadi ke depan. Gila tuh, udah mau berubah,
Belok. Belok. Saya belok, cuma saya nggak pakai narkoba nih. Cuma Narkobanya ya, nggak dipakai lagi udah. Itu totally berhenti dari. Cuma wanitanya yang dipakai. Narkoba berhenti deh. Sudah mulai berhenti. Sudah mulai berhenti. Nanti saya akan ini cerita setelah jadi pendeta apa yang terjadi nih. Jadi ini titik awal dulu. Saya pergi ke teman saya di Puri Indah. Iya. Di Puri Indah itu saya bangun jam 2 subuh. Tidak dalam pengaruh narkoba, tidak dalam pengaruh alkohol. Ini kejadian kapan nih? Biar kita tahu nih rangkaian. Sebelum masuk sekolah Alkitab. Oh, jadi saya udah pergi sekolah ini lari. 2008. Iya. Saya lari, tiba-tiba saya ke rumah temanku. Di sinilah saya mengalami titik yang membuat saya hari ini menjadi radikal. Oh, ini setelah Alexis nih? Setelah Alexis nih. Lanjut. Pulang tidur di Puri. Puri, oke. Jam 2 saya bangun. Haus banget nih. Jadi saya kayak gini, minum duduk nih seperti ini. Duduk. Tiba-tiba bukan mimpi. Loh, saya di mana? Saya dibawa ke satu tempat yang tempat itu luas banget, terang banget, lantainya emas semua. Hah? Lagi minum? Kayak lagi kamu dibawa split. Ini lagi minum nih. Tutup, lagi di tempat ini kan. Tiba-tiba lu lagi sadar, lu buka mata, lu ada di tempat yang berbeda. Kok serem? Aku sampai merinding dan saya ketakutan. Tempat ini gede banget, luas, nggak ada ujungnya. Lantai mas. Lantainya mas, terang banget sampai rasanya kok Silau. adem, belum silau. Nah saya bilang, wah keren banget nih tempat. Saya mulai jalan. Tiba-tiba saya lihat ada satu seperti roh yang melayang-layang, terang banget. Kayak sinar yang melayang. Seperti sinar, kayak asap tuh, asap. Oh iya. Cuma kilau banget, lebih kilau dari lantai mas itu. Asap yang berlampu kalau istilahnya. Seperti itu. Menyala. Terang banget. Saya kejar tuh. Saya kejar, tiba-tiba saya kejar. Saya mau lihat, dia berhenti. Pas saya mau lihat dengan jelas, silau banget. Dan mata saya akhirnya nggak bisa, saya jatuh tersungkur. Saya ngangkat kepala saya, nggak bisa karena begitu mulianya sosok itu. Kayak gravitasi narik ke bawah. Narik ke bawah, ngangkat kepala itu nggak bisa. Sempat berpikir ini mimpi nggak waktu kejadian itu? Nggak ada pikiran. Cubit, rasanya cubit. Tapi ini nyata, men. Cubit diri sendiri. Tapi Tuhan ini mimpi atau tidak? Tapi aku merasa aku masih di tempat yang sama. Aku balik belakang. Pas aku balik belakang, di belakang ini seperti layar XX1. Dosaku diputar ulang semua, seperti layar. Oh ini ya, apa? Seperti layar. Iya. Layar gede, bro. Kita lagi nonton di bioskop nih movie. Aku sudah menonton diriku dari Rex yang berbuat dosa pertama kali sampai Rex yang membuat mama saya meninggal. Semua kelihatan film membuat saya nangis dan saya udah nggak tahan Tuhan. Kalau memang Engkau Tuhan, tunjukkan saya jalan yang lurus. Karena dalam pencarian agama ya bukan berarti agama lain salah, karena saya menghormati sekali setiap saudara saya, keluarga saya Muslim, Buddha, Konghucu, dan saya menghormati mereka. Tapi saya bilang, Tuhan kalau memang Engkau Tuhan dan Engkau mau buat saya bertobat, tunjukkan saya jalannya. Berikan saya jalan yang lurus. Saat itu ya, masih di momen yang tadi ya? Di momen yang sama. Terus apa yang terjadi? Tiba-tiba aku dikasih 3 benda. Kertas, pedang, dan piala. Saya bilang, apa ini Tuhan artinya? Kertas ini adalah kertas kosong. Dan dia bilang, kamu yang mengisi hidupmu. Aku menciptakan manusia, tapi manusia yang menentukan hidupnya sendiri. Kalau kamu mau pegang benda yang kedua, pedang, kamu harus pilih dulu Tuhan. Pedang ini adalah kebenaran. Kalau kamu pilih Tuhan, kamu harus hidup dalam kebenaran. Saya bertanyalah, karena saya bingung dalam pencarian saya. Tunjukkan saya kebenaran itu. Tiba-tiba jatuh dari atas itu Alkitab. Ada Alkitab jatuh. Buku, dan dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Alkitab ini? Betul sekali. Terus kemudian? Saya kaget, saya masih belum tahu nih. Akhirnya, kalau kamu hidup dalam kebenaran, maka piala ini akan menjadi milikmu. Kamu akan masuk yang namanya keselamatan dan saya garansi itu. Tiba-tiba setelah itu aku kaget. Tapi aku nggak tidur, bro. Tiba-tiba aku rasa, split lagi, pindah lagi ke tempat yang aku minum seperti biasa. Aku merinding. Kayak film Jumper. Aku nangis, aku ketakutan. Sampai temanku, si Johan kaget. Bangun. Kenapa lu, Rex? Gua nangis, gua ketemu dengan Tuhan. Langsung gua balik ke sekolah Alkitab. Dan akhirnya gua selesai sekolah gua di sana. Sempat gua cari dulu.
Di mana sih ayat yang bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada sorga kalau dia tidak melalui saya. Iya betul. Saya cari nih. Saya cari ke Buddha, saya cari ke Muslim, ke beberapa teman-teman kita. Nggak dapat. Dan saya dapat di Alkitab. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Persis seperti apa yang dia ngomong. Dari sana saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin saya sejauh ini, hari ini tuntunlah saya. Mulai tekad? Mulai tekad masuk ke sekolah Alkitab dan akhirnya saya masuk sekolah. Jadi masuk itu sekolah, belok ke Alexis, ke rumah teman, balik lagi, nggak belok? Di dalam sekolah masih merokok sembunyi-sembunyi. Kan namanya begini, pertobatan itu mesti ekstrim, tapi karakter itu butuh waktu, bro. Ya. Banyak orang yang berharap mungkin sama Denny langsung, Dan, lu jadi orang yang baik banget nih. Banyak, hampir semua dari kita. Misalnya contoh kayak lu udah terima Tuhan nih, misalnya tiba-tiba orang mau besok berharap udah bener. Sisi yang paling baik. Padahal tanpa dia sadar, kita ini dari 100 kejahatan, kita untuk ubah 70, itu udah puji Tuhan banget. Mereka berharap, mereka masih melihat seperti sisi 30 kita. Telapak tangan gitu. Mereka melihat 30 ini masih jelek dan mereka tetap menghakimi kamu. Ini yang keliru. Ya, dia tidak melihat usaha kita, effort kita, hati kita, semangat kita untuk berubah. Yang dia lihat, yang dia mau lihat itu aja. adalah kamu. Inilah kelemahan kita. Seolah-olah orang itu sudah benar dengan seperti Tuhan. Padahal kita bukan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan. Semua butuh bimbingan Tuhan. Maka dari itu, kita yang nggak benar dibuat jadi orang benar, bro. Nah kalau orang yang udah benar, setiap harinya yang kita ketemu yang mencitrakan dirinya benar dibuat jadi apa? Nah itu yang keren. Jangan-jangan mereka yang nggak benar. Kagak tahu juga. Ya kita nggak pernah ngerti. Iya. Begini, kalau merasa diri benar terus, tapi tanpa sadar kita di dalam hati kita hujat orang, kita iri hati, kita ceritakan yang jelek, tanpa sadar justru kita yang nggak benar. Ada quotes, saat aku merasa benar, disitulah aku salah. Ya. Karena merasa benar ini adalah satu sifat yang kemudian akhirnya membuat kita lupa bahwa kita bukan Tuhan. Di dalam rasa benar diri, di sanalah kesombongan ada. Lucifer jatuh bukan karena dia bukan karena dia jahat, tapi karena dia merasa ingin seperti Tuhan. Dia merasa ingin seperti Tuhan. Merasa benar. Merasa benar, dia ingin seperti Tuhan. Tanpa sadar, itulah dosa pemberontakan yang paling besar. Jadi ketika kita merasa benar, justru di sanalah keangkuhan kita hadir. Padahal sebenarnya kebenaran sejati adalah kita menjadi benar. Karena bukan Tuhan. Merasa benar. Bukan merasa benar. Kita dibenarkan Tuhan, bukan karena kita sudah benar. Enggak, semua orang berdosa, makanya semua butuh Tuhan. Iya. Supaya oleh Tuhan kita dibenarkan. Setuju juga sih. Agak-agak dalam ya. Nangkep nggak? Enggak kan? Enggak. Makanya pikir nonton loh. Lagi. Nonton pikir sampai loh. 70 kali ya. Gue langsung mikir gitu. Oke, gue mau singkat nih. Kemudian jadi pendeta. Ya kan? Kan udah jelas tuh alurnya. Terus ngapain? Gini, saya mau cerita tentang satu hal. Kadang kita merasa bahwa kita ini sudah yang paling benar nih. Iya. Jadi pendeta udah pasti benar-benar semua nih. Justru tanpa sadar, saya pun mengalami satu siklus yang jatuh bangun, bro. Saat sudah menjadi. Sudah pendeta, saya justru melihat bahwa sekeliling saya itu nggak jadi berkat. Wah, tanpa sadar. Ya mungkin bahkan akan banyak yang marah saya nih. Tapi gua nggak peduli, bro. Namanya kebenaran ya gua harus cerita, coy. Iya. Ya. Sekeliling gua yang nggak jadi berkat, akhirnya tanpa sadar. Itu yang membuat saya, wah sama aja. Gua dulu mafia preman, semua tahu memang gua nakal ya. Iya. Ini gua udah jadi pendeta kok. Masih sama aja nakalnya, tapi terbungkus dengan kemasan yang rapi. Lu bisa khotbah, tapi dosa lu jalan-jalan terus. Itu kan munafik, bro. Ya, bukan mengecilkan kekristenannya. Kristen banyak yang baik, tapi oknumnya yang nggak benar. Manusianya toh. Dan gua jatuh di sana, karena gua pun masih belum kuat waktu itu. Oh, ada jatuh lagi. Jatuh. Gua lihat sama aja, mending gua biasa aja. Karena gua difitnah, gua digencet, gua dibilangin sesat lah kanan kiri dan tanpa sadar itu dilakukan bukan saudara-saudara saya yang dari seberang, saudara-saudara saya malah dukung saya, bro. Malah dari Kristennya. Dari orang di lingkungan Kristen. Orang-orang dalam sendiri. Kita tidak ngomong semua. Iya.
Karena banyak yang baik. Oknumnya. Oknum, kembali lagi. Ya, Oknumnya banyak yang nggak benar. Iya. Mereka tidak merasa nyaman dengan kehadiranmu. Ya. Dan kemudian mereka merasa benar dengan pemikiran mereka. Ya. Dan apa yang mereka rasakan. Iya. Itu diapain? Waduh, sempat gua dicekal, ini jelek-jelekin, gua dihambat. Tapi tanpa sadar, semakin gua nggak lawan, gua doain mereka. Ya gua berserah sama Tuhan, kalau Tuhan yang pimpin saya percaya tangan manusia nggak akan pernah bisa mengalahkan tangan Tuhan. Jalan. Saya nggak peduli, saya bilang begini, 1 juta tangan manusia berusaha untuk menggagalkan saya. 1 tangan Tuhan cukup untuk mengalahkan 1 juta tangan manusia. Amin. Gue jalan juga, tapi tanpa sadar, yang gue belum kuat itu membuat gue sama aja nih, gue mulai hilang. Iya, karena kan gini ya, ini standar kita berpikir ya. Jadi pendeta itu atau jadi apa ya, pemuka agama itu kan berarti status sosialnya menjadi lebih berat. Ya. Tapi di satu sisi menjadi lebih terpandang. Ya. Tapi kemudian itu menjadi sebuah jalan untuk setiap orang, terutama untuk Rex sendiri, bukan jalan yang mudah karena backgroundnya nggak datang dari situ. Benar itu ada sekali. sebuah panggilan yang datang dari hati. Ya. Menjalannya dengan hati nih. Ya. Terbuka nih, gampang ditembak nih, ya kan? Coba untuk taat, coba untuk ngikutin jalan yang benar, tapi dari sesama komunitasnya dihantam. Benar sekali. Itu kan Sakit banget bro. Iya. Justru gue berharap like a brothers. Justru kalau brother itu adalah ketika kamu lemah, dia memberikan tangan untuk yuk kita bareng-bareng. Kita punya ekspektasi ya. Tapi berbeda kadang. Terus kemudian gimana? Itu oknum. Jadi tanpa sadar itu menghancurkan saya. Saya kembali lagi bro. Kembali kemana? Ke dunia yang lama lagi. Gue berpikir kembali ke Alexis. Kembali ke dunia, narkoba lagi. Nah, jatuh lagi, narkoba lagi. Wow. Narkoba lagi, perempuan lagi. Aduh, kacau banget hidup saya bro. Kacau. Tambah lebih parah? Kalau saya cerita mungkin kaget-kaget pemirsa semua bro. Serem juga. Yang penting dosa A sampai Z udah saya buat semua bro. Lengkap ya? Lengkap bro. Itu kalau isi buku tamu panjang itu. Panjang bro. Itu kalau ibarat pestanya nggak berhenti bro. Analogi undangan kan, silakan diisi. Kelamaan udah masuk soda aja. Dan itulah titik yang paling berat dalam hidup saya, karena saya merasa saya ini pendeta, tapi hidup saya nggak benar. Saya merasa fail, saya merasa gagal. Yeah. Nah di sanalah saya sempat mau bunuh diri 3 kali. 3 kali saya melakukan bunuh diri dan itu nggak mati-mati men, tapi setengah mati. Setengah mati akhirnya. Baygon gua blender bro, di jus minum nggak mati. Kenapa di blender sih? Iya, kan supaya lebih smooth. Mau mati tapi matinya elegan. Matinya elegan. Berapa? Enggak, cuma langsung di gelas. Baygon. Baygon bakar tuh. Masuk di juicy. Tinggal di juicy pakai air dikit, udah tinggal masukin gitu minum, bro. Obat nyamuk. Enggak mati, bro. Tapi setengah mati gua muntah-muntah terus sampai. Iya, setengah mati ya, oke. Sampai aku ditolong sama kakakku. Ya. Ricci nolong saya. Terus minum baygon semprotin nggak mati, muntah-muntah bro, setengah mati lagi. Sampai yang ketiga minum obat 40 biji. Obat apa? Dekolgen, Neosep lah, semua tak minum. 40 biji. Nggak mati bro, tapi setengah mati. Dari sana gue nggak mau lagi bunuh diri. Nggak mati, setengah mati kan. Sampai yang mau bunuh diri. Mati bro. Tapi di titik ini saya merasakan kekeringan roh. Seperti manusia butuh air, untuk hidup, demikian roh kita butuh Tuhan untuk kita boleh tetap kuat. Butuh firman. Butuh firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Iya betul. Jadi saya benar-benar, saya merasa wow, saya kering banget. Saya kering 3 tahun kering. Saya merasa bahwa nggak ada. Tunggu. Gini, gimana? Kering itu kalau bahasa kita mati rasa ya? Mati rasa. Iya. Oke, lanjut. Mati rasa. Kekristenan mati rasa. Lu ke gereja ngangkat-ngangkat tangan tapi lu nggak ngerasa apa-apa. Orang-orang lagi khotbah, lu pulang sama dengan waktu lu datang. Lu kayak zombie, men. Hidup lu nyembah, lu mungkin doa, tapi lu rasa mati. Rasanya mati. Ya rasa. Sudah selesai mati rasa. Cewek-cewek banyak yang tahu tuh kalau udah di ghosting dia biasanya mati rasa. Mati rasa. Katanya ya mati rasa. Jalanin mati rasa. Ya, ini mati rasa. Dengan kondisi balik lagi ke dalam kejatuhan. Ya. So, apa kemudian yang terjadi? Di titik 2013 pergantian tahun di 2014,
Saya di Bogor di rumah tante saya yang pernah menampung saya pertama kali. Iya, yang diceritakan. Ya, mereka akhirnya tanpa sadar, mereka pesta tuh di sana. Saya mengambil satu langkah yang gila. Saya berdoa sampai subuh. Pergantian tahun, orang-orang pesta, gue doa, men. Gue cuma minta Tuhan, kalau memang gue nggak bisa dapat kesempatan terakhir, gue mau balik lagi jadi bandar narkoba kembali, ulang. Karena percuma, berarti gagal gitu. Tapi kalau memang Tuhan izinkan saya, karena Tuhan sudah memilih saya, tunjukkan saya satu kali mujizat. Tapi pertanyaannya adalah ngapain berdoa untuk meminta itu? Karena aku rasa kering, bro. Aku rasa mau mati. Lu bayangin, lu kayak zombie, lu butuh. Iya. Nangkep. Lu butuh obat, men. Yes. Lu lagi kesakitan seluruh tubuh nih. Lu butuh morfin. Iya. Lu butuh Tuhan. Iya. Makanya semenjak aku bertobat dari titik awal pertama kali, gue butuh Tuhan banget, men. Apa jiwa, apa roh gitu mencari-cari ya? Makanya ada satu bilang, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Manusia nggak punya air mati. Ruh kita, ruah kita, nggak ada Tuhan yang tinggal dalam, kita mati. Kemudian lu berdoa nih? Gue berdoa Tuhan. Tapi dari malam sampai subuh? Gue bilang begini, Tuhan, gue mau bertobat, dipulihkan, tapi nggak mau di Indonesia. Lu milih? Gue milih jalan yang mustahil supaya gue tetap bisa hidup di dunia lama, men. Mulai ada kurang ajar ya? Karena kalau dalam doa itu karena dalam pikiran gue, bro, kalau Tuhan masuk akal, iya. dia bukan Tuhan. Iya sih. Oke, lanjut. Nangkep. Gue bilang gini, nangkep. Tuhan, gue mau dipulihkan, tapi gue maunya di Israel. Oke. Gue mau hal yang dipulihkan tidak masuk akal lah. Di mana salibmu pertama kali dicurahkan di Golgota yang mencurahkan keselamatan bagi semua umat. Itu sengaja? Sengaja gue minta di sana. Supaya mustahil bisa balik. Bisa kembali, Ben. Menguji, mencobai ya. Tanpa sadar, gue udah pernah ditolong Tuhan, gue jadi kurang ajar. Tapi di titik-titik itu, besoknya, tante gue telepon gue, Rex, lu siapin paspor, gue mau bawa lu ke Israel. Nah lo. Gue kaget. Kok bisa? Kok secepat itu Tuhan? Gue Shock kaget. Sih itu. Gue kaget banget. Dan akhirnya akhir Januari aku berangkat di sana. Di sana saya dipulihkan dan sampai hari ini saya nggak menyimpang ke kanan dan yang ke kiri. Karena saya tahu kalau yang mustahil saja dia bisa kerjakan. Maka ya Tuhan sudahlah. Berarti segala apapun yang akan saya buat hal yang mustahil ke depan, saya percaya dia yang sumber segala sesuatu membuat semua langkah saya menjadi tidak mustahil. Iya, amin. Dan dari sini kita juga belajar dari ceritamu bahwa sebuah pertobatan butuh proses. Butuh proses. Dan jangan kita melihat diri kita benar dalam proses orang. Karena setiap orang itu punya karakter. Berbeda. Yes. Dalam proses itu mereka babak belur. Mereka harus melawan dirinya sendiri. Ditambah melawan kita. Dan kita hadir bukan jadi penolong, bro. Kita jadi hakim. Lu kan salah, lu kan bego. Tanpa sadar akhirnya kita menghancurkan iman orang. Iya. Menghancurkan harga diri orang. Menghancurkan kepercayaan diri orang untuk bangkit. Iya. Ini salah. Dan hari ini harus berhenti. Iya. Karena yang berdosa butuh kita. Orang yang pernah ada di dalam lingkup itu. Menolong mereka. Kita bukan superhero. Semua pemuka agama bukan superhero. Mereka punya kelemahan. Tapi kalau mau berharap orang langsung sempurna, kita nggak bisa. Semua butuh waktu. Lu nanam bunga aja butuh waktu tumbuh kok, bro. Iya. Lu mau nanam satu pertobatan orang langsung masuk. Mau besoknya muncul ini langsung jadi indah, nggak bisa. Butuh waktu. Iya. Memang semua perlu proses kan. Daud butuh waktu 27 tahun untuk menjadi raja. Yusuf butuh waktu 13 tahun untuk bisa diberkati jadi penguasa atas seluruh Mesir. Musa butuh 40 tahun di padang gurun untuk bisa mengeluarkan umat dari keterikatan, dari belenggu penjajahan. Iya, yang seharusnya 40 hari sih katanya. Iya. Kalau nggak banyak nggak banyak komplain. 3 hari udah lewat. Iya. 3 hari udah lewat sebenarnya. Iya. Dalam perjalanan akhirnya jadi pendeta. Sudah jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Masih lah ada marah-marah sedikit lah mungkin lah. Itu manusiawi ya. Manusiawi kita lah. masih lihat itu sebagai sisi manusiawinya. Yang penting udah nggak main narkoba, udah nggak main cewek ya. Baratnya udah jalan, udah meninggalkan
dosa yang lama nih. Ya, ya. Dosa yang baru datang nih. Dosa yang baru ada lagi ya. Tapi tidak separah yang dulu lah ya, dalam berproses. Pernah lu ngalamin berhadapan dengan gaib? Wah, sering banget, bro. Gua baru bertobat aja setiap hari mimpi gua ditarik sama setan. Hah? Jadi kita ada keluarga dari dukun nih. Jadi ya beberapa tanpa kita sadar ketika kita ikut Tuhan, sepertinya kita ini aman-aman saja. Tapi tanpa sadar kalau hidupmu tetap tidak bisa diberkati, berkat lu nggak bisa tetap, rumah tangga lu hancur terus. Berarti ada sesuatu yang terjadi, itu kan turun-temurun, keturunan. Jadi kalau misalnya lu utang dan lu nggak bayar nih, tiba-tiba lu meninggal, yang harus bayar siapa? Anak istrimu loh. Ya kan? Itu kan terikat kontrak. Demikian pula tanpa sadar, kita yang suka main barang-barang mistis, gaib, kita juga terikat dengan kontraknya setan. Ya. Nah, kita misalnya kita bertobat, ya jelas setan nggak rela, bro. Tanpa sadar, itu hari pertama, saya udah di mimpi saya ditarik begitu tangan begitu banyak, tarik saya turun. Dan saya lari cuma ke satu salib. Ada satu salib, terang banget. Gua pegang salib itu, bro. Di kakiku ditarik setiap hari. Setiap malam itu. Minggu kedua. Aku mimpi berkelahi sama tuyul. Setanmu mulai datang genderowo. Datang kuntilanaknya. Rame setannya, bro. Setiap hari selama 1 bulan. Gua berkelahi sama setan. Itu mimpi. Di dalam mimpi? Mimpi. Di kenyataan? Di kenyataan, saya beberapa kali sempat dilihatin sama makhluk. Ada satu makhluk yang ganteng sekali, dan dia mungkin pangeran kegelapan. Saya pernah, ya kalau orang-orang bilang itu Lucifer. Iya, iya. Saya pernah ketemu dengan, ada mungkin orang tahu bahwa dia itu adalah malaikat Muriel yang jatuh, dan hari ini ketika dia jatuh namanya Abaddon. Abaddon adalah setan yang terkuat nomor 2 di bumi ini. Iya. Dan saya pernah ketemu dia ketika saya sedang nyembah di Kalimantan Selatan. Saya nyembah dan saya ketemu dia. Dan tanpa sadar, mereka marah banget sama saya. Dan tanpa sadar di pelayanan saya sebagai seorang penginjil sebelum saya punya gereja sendiri, itu setiap hari saya masuk hutan-hutan. Hutan-hutan di satu tempat, saya ketemu dengan dukun. Dukun-dukun kita tantang semuanya. Mereka santet, nggak bisa santet, mereka bertobat. Ya, kita ketemu. Pengalaman gaib itu hampir setiap hari. Orang-orang poses, tiba-tiba kerasukan setan. Itu sering. Wih, itu stres dong. Stres sih enggak, karena begini, setan itu memang makhluk roh ya. Mungkin mereka hebat menurut orang, tapi begini, sekali lagi, saya ini tidak punya apa-apa. Tapi begitu saya berserah sama Tuhan yang tidak terbatas, sebenarnya setan-setan itu pun harus tunduk sama Tuhan. Jadi bukan kekuatan saya, jadi saya nggak pernah takut sama setan. Dulu yang gue takut sama miskin, bro. Semua orang setan gue nggak takut. Emang iya deh, orang tuh nggak takut setan, orang takut miskin sih. Bahkan sekarang itu di konten-konten YouTube setan dipukulin. Iya, karena dia takut miskin. Iya kan? Jadi setan ini sebenarnya kasihan, korban juga. Tapi setan itu punya pengaruh yang berbahaya. Iya. Tanpa sadar, kita ketawain dia, tapi justru kita yang terikat dengan pengaruhnya dia. Kita yang diketawain. Kita yang diketawain. Karena tanpa sadar, dia bikin satu misalnya media. Media ini kalau kita pakai dengan baik, jadi baik. Tapi kalau kita pakai dengan jahat, itu jadi konten yang berbahaya. Betul. Contoh, keluarga hari ini. Dulu kita meja makan ketawa-ketawa, sharing banyak hal. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Hari ini sharingnya gimana? Sharingnya handphone masing-masing, men. Dengan kemajuan teknologi, di mana sebenarnya itu tidak ada masalah. Tapi penguasaan diri kita ini yang paling susah. Nah, lu sendiri setelah melewati semua proses itu, akhirnya kemudian lu menikah. Kemudian lu punya anak. Kemudian lu menjadi seperti sekarang. Apa hikmat yang akhirnya lu bisa dapat dan lu bisa kasih kepada orang dari perjalanan hidup lu? Wow, itu saya agak sulit ngomong ya. Karena begini, hidupku semua cuma karena kemurahan. Aku berangkat dari nggak bawa apa-apa, men. Dari 0 rupiah. Saya pernah susah. Orang-orang sekarang melihat bahwa gua ini diberkati tanpa sadar. Mereka nggak tahu proses di balik berkat itu. Iya, kalau ngomong kayak gini kan terdengarnya kayaknya gampang gitu ya. Gampang banget padahal. Satu kata itu melewatinya tuh setengah mati. Iya. Gue pernah di satu titik 6 bulan gue nggak pakai sabun, sampo, odol gigi. Gue nggak punya apapun. Gue cuma cuci baju, cuma dicelup di air.
terus jemur, selesai. Ini dalam proses pelayanan. Dalam proses pelayanan. Ya? Gue nggak punya duit sama sekali dan gue nggak minta orang, cuma berharap sama-sama Tuhan. Dan setiap hari gue lihat mujizat. Mujizat apa yang terlihat? Untuk sekarang, waktu yang susah, 6 bulan aku nggak lihat mujizat. Sampai itu kan proses, seperti Mas. Mas kalau nggak dibakar di titik 967 derajat itu, dia nggak bisa jadi Mas. Kurang di bawah itu nggak akan jadi Mas. Dia harus di titik yang paling panas. Yeah. Bahkan ketika ada perak, perak itu harus keluar dulu. Dibuang perak semua, berarti tanpa sadar kita pun setiap hari kita diproses. Nah, 6 bulan dimurnikan sampai kita betul-betul jadi sesuatu yang indah. Tanpa orang, tampaknya orang-orang melihat kita, wow, mereka melihat, wow, kita ini beda gitu loh. Nah, ketika saya mengalami proses selama 6 bulan, itu benar-benar menderita secara jiwaku, secara batinku menderita. Makanya ada lagunya tuh. Gimana ya? Gue lupa. Gue jarang ke gereja soalnya. Iya. Gue menderita bro, secara batin dan jiwa gue mungkin ya. Waktu itu nggak ada duit, dilecehkan, nggak ada teman, nggak ada punya asap. Gue nggak punya apa-apa men. Gue hanya punya pengharapan sama Tuhan. Iya, berjalan dengan telanjang. Bermodalkan dengan keikhlasan, berserah diri. Ya. Kompasnya iman. Itu adalah titik paling sulit untuk dicapai seorang manusia. Benar sekali. Karena kita selalu mengandalkan materi yang kita punya untuk membuat kita confidence, semangat, nyaman, dan yakin. Yeah. Belief system ini yang lu punya, ini sulit banget untuk dicapai. Dan kemudian kita harus jalanin. Kalau gue tangkep, bertobat malah bikin hidup jadi susah, bos. Ya. Secara manusiawinya. Secara manusia. Makanya gue selalu bilang, lu ngapain tobat? Nah. Karena bukan akan jadi bagus dulu, akan dihajar dulu sampai titik tertinggi di mana lu diproses supaya seperti yang tadi lu bilang, dimurnikan dulu. Gua cerita dikit bro. Justru memang bertobat ini masuk akal banget. Pertanyaan lu keren banget. Bertobat bikin orang lebih susah. Benar. Benar. Awalnya. Karena proses mengeluarkan dunia daging itu dari hidup kita itu berat banget. Lu yang dulu suka ngerokok, lu yang suka mabuk, lu suka perempuan, lu suka happy, lu suka have fun, lu suka cewek-cewek, lu suka ngapain semuanya bro. Dan mengeluarkan dan meninggalkan kebiasaan itu berat banget. Iya. Nah, memang berat. Nah, seperti saya, seperti 6 bulan itu berat banget bro. Iya. Gue nggak punya kepercayaan diri lagi sampai di titik Tuhan memaksa saya dari titik protes, marah, senyum, dan akhirnya mengucap syukur di titik yang paling rendah dalam hidupku. Iya. Thanks Lord. Kalau memang ini begini, ya wes, saya tetap berserah. Iya. Justru waktu di titik saya berserah, saya lihat mujizat. Lihat mujizat. Tapi harus lewat proses itu, marah, itu sampai capek. Dia nggak suka ciptaannya ini kotor. Bayangin lu masuk rumah lu kotor, enak nggak? Nggak enak. Tuhan suka dia buat manusia ini bersih supaya dia berdiam dalam manusia itu nyaman bro. Nah, tapi menurut daging kita itu menderita. Tapi tanpa sadar itu awal. Gua diproses luar biasa dari susah, miskin, gak punya apa-apa. Harga diri gua hancur dari seorang yang punya segalanya, kebanggaan, gua punya power. Tiba-tiba gua less power, tidak bisa apa-apa, gua hanya bisa diam, gua malu. Tuhan mainkan itu perasaanku, hancurkan perasaanku, hancurkan egoku, hancurkan kesombonganku, hancurkan kehormatanku. Sepertinya jahat, tapi itu bukan Tuhan senang. Tuhan pun sedih sebenarnya. Tapi untuk membuat Rex jadi lebih baik, mungkin itu satu-satunya jalan. Karena Rex nggak pernah merespon dia. Tanpa sadar. 11 tahun saya berproses bersama dengan Tuhan. Di titik saya nggak punya apa-apa. Tuhan kirim teman-teman yang hebat. Gua punya saudara yang lebih dari saudara. Namanya Matthew. Saudara yang lebih daripada saudara. Yeah. Matthew itu tolong gua luar biasa. Dia orang paling berjasa dalam hidup gua. Yeah. Dia ketika gue nggak punya apa-apa, dia datang seperti saudara yang banget. Rex, lu butuh apa? Dia nolong gue berkali-kali. Dan itu membangkitkan kepercayaan diriku. Yeah. Sampai di titik orang-orang bilang proses sama Tuhan itu berat. Gue nggak punya apa-apa men. Tapi Tuhan suruh gue ke Surabaya. Tanpa sadar gue datang ke Surabaya dengan modal gue siap kos. Bawa istri, bawa anak dengan uang 200.000. Masuk akal, bisa hidup nggak kira-kira?
Iya. Iya. Gue nggak kerja, men. Gue nggak kerja. Gue nggak punya apa-apa. Tapi tanpa sadar, proses inilah yang membuat Tuhan itu nyaman. Tanpa sadar, gue ditolong aja oleh Matthew. Dikasih apartemennya, pakai apartemennya tinggal. Di apartemen itulah yang gue bilang sama-sama Tuhan, sama-sama istriku. Kita berdoa, Tuhan suruh kami datang ke Surabaya ngapain sih? Tanpa sadar, dari berproses itu Tuhan berkati kita. Tapi sebelum Tuhan memberkati kita, dia lihat kita dulu gimana. Gue dengan istri saya akhirnya mulai pelayanan memberi makan orang-orang miskin di jalanan. Dari lima orang. Yang makan bukan Kristen, bro. Oma-oma, nenek-nenek yang jilbaban. Semua agama. Semua agama makan. Dan 5 orang terima nangis. Aku puluhan tahun sapu di tempat ini, nggak ada yang kasih gue makan. Hatiku tercabik-cabik. Di mana kasih ini ada, Tuhan? Tuhan mengasihi saya kan. Tuhan bawa saya di titik ini, Tuhan. Saya mau, Tuhan, Engkau berkati saya. 2 bulan kami jalan ini. Akhirnya kami kasih makan 50 orang. 50 orang dulu. Tapi dari 50 orang ini Tuhan lihat, anak ini beda nih. Tiba-tiba gue dibeliin pengusaha rumah di perumahan elit di Surabaya. Cash atas nama gue, bro. Masuk akal nggak? Iya, nggak masuk akal. Dan itu kakakku sendiri. Dia beliin gue rumah, bro. Gue punya rumah akhirnya. Nggak punya apa-apa dengan modal 20 ribu perak keluar dari tahun 2008. 2019, 11 tahun. Gue menderita. Akhirnya gue punya 1 rumah. Tanpa sadar, ketika dunia itu sudah mulai hilang, cara hidup kita jadi lebih baik. Kita nggak lagi menjadi orang yang egois. Gue diberkati untuk memberkati. Tanpa sadar dari 50 orang kami kasih makan. Hari ini di Surabaya 10.000 orang setiap bulan bisa makan gratis. Udah ada berapa firman ya dalam perjalanannya dia nih. Kebetulan gue baca Alkitab juga, ya gue baca Al-Quran juga. Gue salah satu penyuka firman Tuhan. Ada satu gue dapat tadi, daging itu lemah, roh penurut. Kemudian ada lagi yang gue dapat, bahkan burung di langit pun Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Terus ada lagi yang gue dapat, carilah kerajaan Allah beserta segala isinya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus ada satu lagi, barang siapa memberi tidak pernah berkurang. Ada seorang yang kaya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku udah berpuasa nih, aku udah doa nih. Gue udah beri nih perpuluhan, gue udah kasih berkat nih Tuhan. Thank you ya. Ada satu ibu-ibu miskin banget, dia datang cuma kasih 2 sen. Dia bilang, Tuhan, gue nggak punya apa-apa. Yang ada pada aku cuma ini yang paling berharga. Muridnya bilang apa? Tuhan, yang mana yang itu yang diterima? Yang satu puasa loh, doa. Yang satu nggak pernah doa mungkin. Tapi dia datang dengan Tuhan dengan rasa bersalah dan dia bawa 2 sen dari seluruh hidupnya. Dia kasih 2 sen ini, dia nggak tahu besok mau makan apa. Tuhan bilang apa? Yang diterima di atas adalah ibu-ibu ini. Padahal ini satu orang kaya. Lebih banyak nih. Bukan jumlah, tapi nilai. Makanya mau kaya, nilaimu harus bagus di mata Tuhan. Nilaimu harus bagus di sesama. Datangnya harus dari hati. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang punya kerendahan hati. Makanya ada satu firman lagi, masuk lagi tuh. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu cerita, sama dengan cerita Pendeta Rex. Ada satu orang yang selalu datang di depan altar Tuhan, berdoa setiap hari, dia mengikuti perintah Tuhan, dan hidupnya tidak bercelah. Benar. Kemudian ada satu orang yang sangat banyak dosa. Benar. Dia masuk, tapi dia tidak berani, maka dia berdiri paling luar. Betul sekali. Kemudian suatu hari Tuhan datang. Orang semua yang mengetahui cerita itu berpikir bahwa Tuhan akan melihat kepada orang yang paling depan itu yang selalu berdiri di depan. Ternyata Tuhan tidak datang untuk dia. Maka orang di depan protes dia. Dia bilang, Tuhan, kenapa kau tidak melihat kepadaku? Bukankah aku yang taat? Bukankah aku yang selalu mengutamakanmu dalam hidupku? Kemudian Tuhan berkata, ya betul kau melakukan itu.
tapi tidak ada kerendahan hati di dalam penyembahanmu. Ya. Sesungguhnya aku datang untuk orang yang di belakang itu. Maka orang yang di belakang itu gemetar dia. Takutan. Dia bilang, tahu nggak apa? Tuhan maaf, saya tidak pantas karena saya berdosa. Ya. Mungkin hanya orang-orang yang berkhidmat yang bisa menangkap cerita itu. Terus dulu, kita akhiri. Sudah 1 jam soalnya. Bisa panjang kali ya, Pak.